Begitu besar kasih Tuhan bagi setiap kita, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya, kita tidak binasa, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Kristus turun ke dunia, Dia telah rendahkan dirinya, ganti insan yang berdosa. Dia berikan pengharapan. Haleluya. Ku puji Kau Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, karena begitu besar kasih-Mu, karena begitu besar cinta-Mu, Kau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan dalam-Mu. Kristus turun ke dunia, Dia telah merendahkan dirinya, Dia telah rendahkan dirinya, menggantikan setiap kita yang berdosa. Oh, ganti insan yang berdosa. Oh, Dia berikan pengharap. Mari bersama angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan dan katakan, oh haleluya. Kami puji Engkau Tuhan, ku puji Kau Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya. Mari menyembah Dia bersama. Ku sembah Kau Yesus, oh, karena begitu besar kasih-Mu, amin. Karena begitu besar cinta-Mu, Engkau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan. Karena begitu besar kasih-Mu, ya Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Engkau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan dalam-Mu. Oh, di dalam-Mu Tuhan. Segala dosaku, segala dosaku, masa laluku telah Kau bayar dengan darah-Mu.
pergumulanku dan deritaku telah Kau tebus di atas salibmu. Segala dosaku, masa laluku, telah Kau bayar dengan darah. Segala pergumulanku, telah Kau tebus di atas salibmu. Mari angkat kedua tanganmu tinggi, bersama katakan, karena begitu besar kasih-Mu, karena begitu besar cinta-Mu, Kau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan, supaya setiap orang. Saya undang Bapak Sandi untuk maju ke depan. Supaya setiap orang beroleh kehidupan dalam-Mu. Tepuk tangan buat karya penebusannya yang sangat mulia. Oh, Yesus. Terima kasih Yesus. Bapak yang baik. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, karena kemurahan Tuhan bagi setiap kita. Dimanapun kita berada pagi hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau membawa hati kita kepada Tuhan, sebab kasih karunia-Nya yang menyertai setiap kehidupan kita. Sebab karena kebaikan-Nya pagi hari ini, kita masih merasakan anugerah-Nya yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu mari kita datang menyembah Tuhan pagi hari ini, sebab Dia sumber kekuatan bagi hidup kita. Haleluya. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, amin, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hari
hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Oh, kami bersyukur padamu, kami datang padamu Yesus, kekuatan kami, Yesus perlindungan bagi kami. Oh, kami sembah nama-Mu Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik.
sembah Engkau Allah yang kudus, kami tinggikan nama-Mu. Kami datang padamu Tuhan, bawa hati kami, bawa jiwa kami, bawa hidup kami menyembah nama-Mu yang kudus, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya. Sungguh kami tidak mampu berjalan tanpa-Mu Tuhan. Sungguh Engkau sajalah kekuatan kami. Dalam kesadaran kami akan kelemahan kami tanpa Tuhan, kami mau nyatakan bahwa karena penyertaan-Mu, karena anugerah-Mu saja di dalam hidup kami, hingga kami boleh mampu menghadapi hari-hari kami. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu,
anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Yesus, haleluya. Sungguh karena anugerah-Mu Tuhan kami ada hari ini. Sungguh karena kebaikan-Mu bagi setiap kami, sehingga kami boleh mampu menjalani hari-hari kami. Sebab itu kami bawa hidup kami pagi hari ini kepada-Mu, sebab Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Tuhan, pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, membawa doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa agar kiranya kedamaian yang daripada Tuhan hadir melingkupi bangsa kami. Kemuliaan yang daripada Tuhan memberkati, melingkupi bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang memuliakan nama-Mu Bapa. Bangsa yang Allahnya adalah Engkau Allah yang kudus, Yesus Kristus yang menyelamatkan setiap kami. Bapa, pagi hari ini kami berdoa buat para pemimpin bangsa kami. Tuhan memberkati mereka, dari pejabat, pemimpin, ya, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Biarlah Engkau yang memberi hikmat bagi mereka menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan, sehingga hari demi hari bangsa kami boleh mengalami pemulihan, boleh mengalami kemajuan demi kemajuan, kebaikan demi kebaikan yang daripada Tuhan. Kami berdoa buat setiap aspek yang ada di bangsa kami, baik dalam segi ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, bahkan dalam segala hal yang ada di bangsa kami. Tuhan, kiranya campur tangan memberikan kedamaian, memberikan kemajuan, memberikan kesejahteraan bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gereja Tuhan dimanapun boleh berada, dari kota, desa, bahkan di pelosok sekalipun, dimanapun gereja Tuhan berdiri, biarlah urapan Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai setiap gereja Tuhan, menjadi gereja yang berfungsi, gereja yang menjadi terang dimanapun berada, sehingga bangsa ini semakin hari boleh mengenal Tuhan yang adalah juru selamat kami, Yesus Kristus yang adalah penyelamat setiap hidup kami, yang membawa kami kepada kehidupan kekal. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini biarlah penyertaan Tuhan hadir bagi bangsa kami, bagi gereja Tuhan, khususnya dalam membawa kabar keselamatan Injil yang daripada Tuhan bagi setiap jiwa yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa pagi hari ini buat gereja Tuhan di tempat ini, GBT Genesis. Kalau sampai hari ini boleh ada karena kemurahan Tuhan, karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami bawa gereja-Mu di tempat ini kepada Tuhan. Berdoa buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Pastor Risa dan Pastor Vivi yang menggembalakan jemaat Tuhan. Tuhan beri hikmat, kemampuan, kebijaksanaan dalam menggembalakan setiap jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati kehidupan hamba-Mu Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan hamba-Mu Tuhan, boleh sehat, kuat, melakukan seluruh kegiatan pelayanan dan aktivitas yang ada. Setiap kerinduan pergumulan hamba-Mu, visi misi dalam pelayanan, Tuhan memberkati dengan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik pagi hari ini Tuhan.
Biarlah segala apa yang dikerjakan di tempat ini, pelayanan, setiap ibadah yang ada boleh memuliakan nama Tuhan. Bapak pagi hari ini juga berdoa buat para pelayan Tuhan, baik itu pelayan musik WL Singer, pelayanan multimedia, pelayanan firman, bahkan seluruh bentuk pelayanan yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu, oleh anak-anak-Mu Tuhan, yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, dalam ibadah di tempat ini. Tuhan memberkati mereka, memberkati hidup mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan berkati, boleh menjadi terang dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dimanapun mereka boleh berada. Nama Tuhan saja ditinggikan, nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik. Berdoa buat setiap jadwal ibadah, kesempatan-kesempatan bagi kami untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Berkati Tuhan, baik ibadah doa malam, bahkan di setiap kubu-kubu doa, ibadah raya Tuhan. Tuhan kiranya hadir melawat setiap umat-Mu, membawa umat-Mu kepada kemuliaan Tuhan, membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan, mengalami pertumbuhan rohani, mengalami siraman rohani, mengalami kekuatan baru, mengalami lawatan Tuhan di setiap ibadah yang ada, sehingga kami boleh semakin hari bertumbuh-tumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Bapa. Bahkan pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat jemaat Tuhan dimanapun berada pagi hari ini. Tuhan Engkau memberkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini Tuhan berkati. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang menjadi kekuatan bagi mereka. Apapun yang menjadi kelemahan mereka, Tuhan campur tangan, memberikan kekuatan pertolongan bagi setiap anak-anak Tuhan hari-hari ini yang mengalami pergumulan dan kelemahan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan. Tuhan Engkau memberkati dengan berlimpah-limpah sehingga jemaat Tuhan, anak-anak-Mu boleh menjadi berkat, menjadi saluran berkat dimanapun mereka boleh berada. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati, mencurahkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Bapa. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami jauh melangkah beraktivitas, kami juga rindu mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, untuk kami boleh pegang dalam melangkah dalam kehidupan kami pagi hari ini. Tuhan, mari urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah kami boleh menerima firman Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita masuk lagi saatnya kepada pembacaan kebenaran firman Tuhan. Dan saat hari ini kita masuk ke dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Mari Bapak Saudara terkasih, kita sama-sama untuk membaca kebenaran firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga dengan judul perikop Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari ia diletakkan di pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri dan berjalan kian kemari dan mengikut mereka ke dalam bait Allah,
berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena orang itu tetap mengikut Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu, dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa dan kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memulaikan hambanya, yaitu Yesus Kristus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula ditunjukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya yang mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Puji nama Tuhan. Saudara terkasih, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan saat hari ini dari Kisah Para Rasul yang ketiga ini, di mana kita bisa melihat, saudara terkasih, ini berbicara tentang mujizat yang boleh dilakukan oleh Petrus, saudara terkasih. Dan kejadian ini terjadi di bait Allah yang namanya adalah gerbang indah, saudara terkasih. Dari hal ini kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan itu nyata, saudara-saudara, di dalam kehidupan Petrus. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat hari ini saya memberikan tema khotbah, yaitu tentang kuasa nama Yesus mengubah kehidupan. Bapak Ibu saudara terkasih, di dalam kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, kita tidak boleh lepas dari pembahasan yang sebelumnya, apa yang dibahas di dalam ayat sebelumnya. Karena Alkitab ini, saudara terkasih, itu adalah suatu kesatuan yang memiliki benang merah, memiliki satu garis kesamaan, Bapak Ibu saudara terkasih, di mana itu tidak bisa kita pisahkan. Dan Alkitab, Bapak Ibu saudara terkasih, mulai dari kejadian ini, saudara terkasih, lebih tepatnya dari Kejadian 3 ayat 15 sampai kepada Wahyu, Bapak Ibu saudara terkasih, itu benang merahnya adalah Yesus Kristus.
Di semuanya Bapak Ibu Saudara terkasih, itu barang-barang semua mengarah kepada Yesus Kristus. Makanya kita perlu melihat kembali di ayat-ayat sebelumnya bagaimana, penjelasan sebelum-sebelumnya bagaimana, supaya kita boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, supaya kita memiliki pemahaman yang benar tentang teks yang kita baca. Bukan ketika kita melihat satu teks, kita lihat dan kita hanya memahami dalam satu teks itu saja, itu akan memiliki kekurangan, saudaraku terkasih, dalam pemahaman tentang ayat itu sendiri. Sama halnya saudaraku terkasih, kita bisa melihat bahwa ternyata dari pasal 2 Bapak saudara terkasih, lebih tepatnya pada hari Pentakosta, di sini kita bisa melihat bahwa inilah titik awalnya mereka diurapi oleh Roh Kudus saudara terkasih, pencurahan Roh Kudus yang dikatakan dengan hari Pentakosta. Dan setelah hari Pentakosta itu saudara terkasih, langsung dijelaskan tentang cara hidup jemaat. Dan yang disoroti setelah itu saudara terkasih, murid-murid Tuhan Yesus Kristus pada saat itu, lebih tepatnya kepada Petrus ini. Dan Allah memberikan kuasa kepada mereka untuk memperlengkapi mereka sebagai pemberita kebenaran firman Tuhan. Karena kita mengerti bahwa manusia saudara terkasih harus melihat sesuatu hal yang spektakuler baru bisa mempercayai hal itu, bagi saudara terkasih. Dan masukkan kembali lagi saudara terkasih dalam pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa di sana ada seorang yang lumpuh saudara terkasih dari sejak lahirnya. Tetapi kita akan bisa melihat nanti bagaimana kuasa nama Yesus Kristus itu dapat mengubahkan kehidupan saudara terkasih. Saudara terkasih, yang boleh kita pelajari saat hari ini, kita akan membahas 3 keadaan saudara terkasih. Yang pertama yang kita bahas yaitu keadaan manusia tanpa Kristus. Kita bisa melihat di dalam ayat yang pertama sampai yang ketiga saudara terkasih, di sana dijelaskan bahwa adanya seorang yang lumpuh dari sejak lahirnya saudara terkasih, yang harus diangkat saudara terkasih, yang harus dibawa ke depan pintu gerbang tiap hari, duduk meminta-minta di sana karena keadaan yang sudah lumpuh, tidak bisa melakukan apa-apa saudara terkasih. Dia hanya diangkat, dipindahkan ke pintu gerbang, lalu dibawa lagi ke dalam ke rumahnya saudara terkasih. Dan suatu ketika mereka bertemu dengan Petrus saudara terkasih, ini yang menjadi suatu hal yang luar biasa ketika pertemuannya dengan Petrus. Ketika dia melihat Petrus datang ke sana, bertemu dengan Petrus, lalu Petrus berkata apa saudara terkasih? Karena dia meminta sedekah. Lalu dia berkata apa? Lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap kepada dia dengan harapan untuk mendapat sesuatu dari mereka. Nah, ini harapannya saudara terkasih untuk mendapatkan sesuatu. Dan pastinya yang namanya orang yang membutuhkan rezeki saudara terkasih, pastinya dari awal, titik awalnya dia ingin mendapatkan sesuatu yang bisa dia gunakan, mendapatkan sesuatu yang bisa dia konsumsi saudara terkasih, seperti itu, dan bisa dia makan bagi saudara terkasih. Tetapi jawaban dari Petrus inilah tanda pengurapan daripada kuasa Roh Kudus itu ketika mereka sudah merayakan hari Pentakosta saudara terkasih, pencurahan Roh Kudus. Hikmat Tuhan itu turun secara luar biasa. Ini jawaban daripada Petrus saudara terkasih. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Dalam nama Yesus, kalau bahasa saya sekarang saudara terkasih, kalau diartikan dalam nama Yesus, orang itu sembuhlah bagi saudara terkasih. Dan ini sebenarnya sesuatu hal yang memiliki makna implisit saudara terkasih yang dikandung di dalam ayat ini. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kehidupan seseorang ini, dia itu membutuhkan sesuatu hal di dalam kehidupannya untuk makan, membutuhkan kehidupan secara jasmani, uang, makanan, minuman, itu yang dia butuhkan. Dan dia minta dari orang-orang itu saudara terkasih. Tetapi Petrus berkata apa? Dia tidak mempunyai emas dan perak, tetapi apa yang ada padaku, yaitu Roh Kristus itu tadi, Roh Yesus itu, Roh Allah yang sudah ada dalam dirinya, yang sudah berdiam dalam dirinya, itu yang dia punyai, maka diberikan kepada orang ini. Sehingga berkata apa? Dalam nama Yesus sembuh. Dan ketika dia sudah sembuh saudara terkasih, dia tidak akan butuh lagi untuk meminta-minta, tetapi dia akan pergi mencari untuk apa yang menjadi keperluannya saudara terkasih, apa yang dibutuhkan dalam kehidupannya, karena dia sudah disembuhkan.
dalam nama Yesus, dan semua itu diminta dalam nama Yesus Kristus, saudara terkasih. Dan saudara terkasih, sebenarnya kalau kita bisa memperhatikan, ini sebenarnya suatu penggambaran kehidupan orang Kristen, di mana keadaannya atau keadaan manusia, keadaan manusia tanpa Kristus, saudara terkasih. Mungkin mereka ada orang-orang yang memang tidak lumpuh secara fisik, memang tidak lumpuh secara kedengannya, tetapi mereka adalah orang-orang yang lumpuh secara kerohaniannya, saudara terkasih. Mereka belum mengenal Kristus, dan keadaannya sama. Mereka hanya bisa sampai kepada pintu gerbang itu, sampai kepada pintu gerbang saja. Mereka tidak dapat untuk menikmati kasih daripada Kristus itu, saudara terkasih. Banyak orang-orang zaman sekarang seperti itu, saudara terkasih. Mereka tahu hanya sampai kepada pintu gerbang. Mereka tahu bahwa di sana itu ada sesuatu hal yang harus kita sembah, ada sesuatu hal yang luar biasa bagi saudara terkasih. Dan sekarang ini banyak sekali orang-orang yang sudah tahu bahwa kebenaran itu Allah berada dalam Kristus, tetapi mereka lumpuh, saudara terkasih. Mereka hanya sampai kepada kepengetahuan itu, bahwa mereka tahu ada juru selamat kita, Yesus Kristus Tuhan, sebagai Allah yang hidup. Mereka hanya tahu pengembarannya, mereka hanya sampai kepada pintu gerbang itu saja, dan mereka tidak sampai kepada Kristus itu, saudara terkasih. Maka inilah sebenarnya yang sering terjadi dalam kehidupan sekarang ini. Banyak orang hari ini yang hidupnya lumpuh. Oleh karena apa mereka lumpuh? Oleh karena dosa, saudara terkasih. Oleh karena ketakutan atau situasi hidup. Karena terkadang situasi hidup itu, saudara terkasih, yang membuat orang lumpuh, tidak tahu apa yang harus dilakukan, saudara terkasih. Tidak tahu apa yang harus melangkah untuk kedepannya, apa yang harus dilakukan karena ketakutan itu. Mereka mungkin seperti yang saya katakan tadi di awal, mereka tidak lumpuh secara fisik, tetapi hati mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk melangkah maju, dan semua karena dosa, saudara terkasih. Kita harus ingat kembali bahwa kita semua sudah jatuh ke dalam dosa. Oleh dosa apa? Dosa keturunan, saudaraku yang terkasih. Itu kita tidak dapat menghilangkan hal itu, dan karena dosa itulah membuat manusia terikat dan tidak berdaya, sehingga ketakutan itu yang melumpuhkan iman kita. Karena ketakutan itu yang melumpuhkan iman seseorang untuk boleh melangkah kepada Kristus, untuk datang kepada Kristus. Karena ketakutan itulah melumpuhkan iman ini, saudara terkasih. Dan juga tidak jarang, saudara terkasih, karena tekanan kehidupan itu mematahkan pengharapan kita. Banyak sekali karena permasalahan yang kita alami, pergumulan yang kita alami, itu mematahkan iman kita, saudara terkasih. Banyak sekarang terkasih orang-orang yang mau menghilangkan imannya, saudara terkasih, mau membuat imannya menjadi iman yang tidak bertumbuh, iman yang lumpuh, saudara terkasih, karena persoalan yang dialami, karena permasalahan yang dialami, baik itu masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah keluarga, masalah apapun, semua karena bertumpuk, saudara terkasih, sehingga imannya itu menjadi iman yang lumpuh. Tetapi ingat, saudara terkasih, sekarang semua itu harus kita hilangkan. Semua kekhawatiran, semua ketakutan, semua hal-hal yang membebani hidup kita untuk memiliki iman yang hidup, yang membuat iman kita menjadi lumpuh, semua sudah dipatahkan di dalam nama Yesus. Karena kita sudah memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus itu. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus kita bisa melihat bagaimana bahwa di dalam nama Yesus Kristus itu saja kita memperoleh kehidupan di sana terkasih. Walaupun keadaan kita dahulu tanpa Kristus, saudara terkasih, hidup tanpa Kristus, hidup di dalam dosa, tapi sekarang kita sudah memiliki jaminan keselamatan, yaitu di dalam Yesus Kristus itu, saudara terkasih. Nah, ini poin pertama yang boleh kita pelajari, saudara terkasih, bahwa adanya kehidupan seseorang dahulu tanpa Kristus, saudara terkasih. Lalu poin yang kedua yang boleh kita belajar, saudara terkasih, kuasa nama Yesus itu yang menyembuhkan. Ini kita bisa lihat di ayat ke-4 sampai yang ke-10, saudara terkasih. Kita bisa melihat di ayat 4 sampai 10, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ini yang kita baca tadi. Lalu orang itu menatap mereka dengan mengharapkan mendapat sesuatu. Tetapi Petrus berkata, seperti yang kita katakan tadi, emas dan perak tidak ada padaku. Dan di sini, saudara terkasih, kita bisa melihat
Setelah dia disembuhkan, saudara terkasih, setelah orang lumpuh ini disembuhkan, dia melompat-lompat dan memuji Tuhan, saudara terkasih. Dan di sini kita bisa mempelajari, saudara terkasih, bahwa ternyata bukan harta dunia yang dapat menyelamatkan. Petrus tahu bahwa apa yang lebih dibutuhkan orang lumpuh ini, saudara terkasih. Ini suatu hikmat yang luar biasa sebenarnya daripada Yesus Kristus turun atas Petrus, saudara terkasih. Karena ketika Petrus hanya memberikan uang atau memberikan makanan, saudara terkasih, dia hanya akan dapat kenyang pada saat hari itu saja. Dia akan dapat makan pada saat dia masih memiliki uang itu. Tetapi ketika uang ini sudah hilang, saudara terkasih, dia tidak akan dapat makan lagi. Dia harus meminta-minta lagi. Tetapi Petrus tahu apa yang lebih dia butuhkan. Dia lebih membutuhkan Yesus Kristus, saudara terkasih. Penyembuhan, mujizat itu, saudara terkasih. Ya walaupun Kristus supaya dia diselamatkan dan menerima Tuhan sebagai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya sehingga dia diselamatkan, tetapi kita bisa melihat yang dia lebihkan oleh Petrus. Petrus melihat hal itu, bahwa dia yang butuhkan itu keselamatan itu, kesembuhan itu, saudara terkasih. Orang-orang sekarang ini, saudara terkasih, mengharapkan sesuatu hal yang duniawi, padahal sebenarnya yang sejati adalah yang kita butuhkan ada jawabannya di dalam Kristus, saudara terkasih. Untuk semua persoalan dalam hidup kita, jawabannya itu hanya ada pada satu hal, yaitu apa? Pada Yesus Kristus itu sendiri. Dalam persoalan apapun, dalam keadaan apapun, yang menjadi jawabannya dalam kehidupan kita adalah Kristus, saudara terkasih. Firman Tuhan berkata apa, saudara terkasih? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata Matius 6 ayat 33, saudara terkasih. Itu menjadi satu bukti bahwa ketika kita datang kepada Yesus Kristus, kita datang kepada Tuhan, maka semua apa yang kita butuhkan dia akan mencukupi, saudara terkasih. Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita, saudara terkasih, dengan caranya Tuhan, dengan waktu yang Tuhan tentukan. Saya tidak mengatakan, saudara terkasih, ketika kita mengikut Kristus itu maka hidup kita akan damai, maka hidup kita akan tenang-tenang saja, tidak ada permasalahan. Saya tidak mengatakan hal demikian. Tetapi ketika kita datang kepada Kristus, kita memiliki Kristus, ada jaminan keselamatan yang pasti, saudara terkasih. Kehidupan yang kekal itu, saudara terkasih, itu yang paling utama. Dan ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Yesus, waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Mungkin saat ini kita merasa kita dalam keadaan permasalahan, dalam keadaan yang sangat terpuruk sekali. Tetapi ketika kita hidup bersama dengan Kristus, saudara terkasih, maka kita akan mampu menjalani kehidupan itu bersama-sama dengan Yesus Kristus, karena kita sudah memiliki Yesus Kristus itu, saudara terkasih. Karena, saudara yang terkasih, yang sangat perlu kita ketahui, kuasa dalam nama Yesus Kristus itu mampu mengubahkan segala sesuatunya. Kita bisa melihat tadi apa dikatakan di sana. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Ini, saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus berjalanlah. Di dalam nama Yesus Kristus kuasa mujizat itu nyata. Dalam nama Yesus Kristus kuasa itu sungguh sangat nyata. Bapak saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus kita bisa melihat bahwa di zaman sekarang ini banyak orang mencari jabatan, kepastian harta, atau kekuatan manusia, tetapi itu semua hanya bersifat sementara. Ingat Bapak saudara terkasih, apa yang kita miliki di dunia ini hanya bersifat sementara. Tetapi yang kita perlukan, saudara terkasih, hidup di dalam Kristus itu, saudara terkasih. Hidup bersama dengan Tuhan itu. Karena kita harus memikirkan apa? Harta yang di surga. Janganlah engkau memikirkan harta di dunia ini, tapi pikirkanlah harta yang di surga. Harta kita apa? Keselamatan kita itu di dalam Yesus Kristus. Karena itulah nanti yang jaminan kita, saudara terkasih, untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tanpa kita percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak akan dapat diselamatkan, saudara terkasih. Maka daripada itu, kita harus memiliki keyakinan yang benar-benar teguh, saudara terkasih, bahwa di dalam nama Yesus Kristus itu ada keselamatan itu, ada perubahan hidup itu, saudara terkasih. Kuasa nama Yesus yang menyembuhkan.
Jadi ketika Bapak Ibu saudara terkasih dalam keadaan masalah dalam kehidupan ini saudara terkasih, yang kita cari itu carilah di dalam nama Yesus Kristus, bukan mencari hal yang lain. Mungkin boleh hari ini kamu dalam keadaan masalah, mungkin boleh hari ini kamu merasa terpuruk, mungkin boleh hari ini kita merasa kita tidak memiliki pengharapan, serasa tidak ada pengharapan lagi. Tetapi ingat, ketika engkau meminta di dalam nama Yesus Kristus, maka Tuhan akan mendengarkan doamu saudara terkasih dengan waktunya Tuhan, dengan waktu yang terbaik. Ini saudara terkasih. Maka daripada itu saudara terkasih, mari kita kembali lagi memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita harus berpegang teguh di dalam Yesus Kristus. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa yang sungguh sangat luar biasa. Karena saudara terkasih, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah kecewa. Tetapi ketika kita berharap kepada dunia, kita pasti akan kecewa. Yeremia mengatakan hal demikian, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena apa kita mengandalkan Tuhan? Karena kita tahu di dalam nama Yesus Kristus ada kuasa yang sungguh sangat luar biasa. Nah, ini saudara terkasih, kita bisa melihat juga ketika dia sudah disembuhkan, ada rasa ucapan syukur. Dia melompat-lompat bersukaria sambil, apa yang katakan di sana di ayat 9, sambil dia memuji Allah. Ini seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Setelah kita meminta sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa nama Yesus Kristus, ingat Bapak saudara terkasih, kita harus berterima kasih kepada Tuhan, memuji Allah. Dengan kita memuji Allah, dengan kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan, orang sekitar akan melihat dan mereka mengetahui bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga mereka bisa percaya kepada Yesus Kristus juga saudara terkasih. Kita harus belajar daripada hal ini juga. Selain daripada ada kuasa di dalam nama itu, ternyata orang yang lumpuh ini saudara terkasih, dia langsung berterima kasih, memuji Allah. Dia tidak berterima kasih kepada Petrus, dia tidak berterima kasih kepada mereka saja. Mungkin saja saudara terkasih, mereka pasti akan mengucapkan terima kasih kepada Petrus. Tetapi yang dicatat oleh Alkitab di sini saudara terkasih, ketika dia sudah sembuh, dia meloncat berdiri, dia menari, dia langsung berlarian kian kemari dan memuji Allah. Itu yang dilakukan. Makanya ketika kita mendapatkan sesuatu saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus yang sangat berkuasa itu saudara terkasih, kita harus mengucapkan terima kasih kepada Allah, mengucap syukur kepada Allah. Lalu saudara terkasih, ketiga yang boleh kita pelajari daripada cerita ini saudara terkasih, dalam kuasa nama Allah yang dapat mengubahkan ini, yang ketiga yang kita pelajari adalah pertobatan membawa kesegaran saudara terkasih. Ini kita bisa lihat di dalam ayat 11 sampai yang ke-20 saudara terkasih, dijelaskan bagaimana bahwa Petrus menjelaskan mukjizat itu terjadi bukan karena kemampuan daripada Petrus itu sendiri, tetapi karena apa? Kuasa Allah itu saudara terkasih. Dia menunjukkan bahwa kenapa kalian heran kalau saya bahasakan sehari-hari, kenapa kalian heran dengan apa yang kalian lihat sekarang ini, apa yang kalian saksikan sekarang ini? Ini semua adalah perbuatan daripada Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Abraham. Saudara terkasih, perlu kita ketahui ketika kita berbicara kepada orang Yahudi di zaman ini saudara terkasih, kita harus membawa pembahasan itu kepada tokoh-tokoh sebelumnya yang mereka anggap itu adalah suatu tokoh yang sangat membawa perubahan terhadap bangsa itu saudara terkasih. Salah satunya Abraham, Musa. Mereka lebih mempercayai itu akan hal itu saudara terkasih, Ishak. Nah, maka di sini dikatakan apa? Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian ini, kejadian itu, dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami yang membuat ini, membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memulakan hambanya yaitu Yesus Kristus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Ini dijelaskan kembali. Petrus memang menjelaskan kembali
Ini karena siapa? Yesus Kristus. Karena kematian daripada Yesus Kristus yang kamu tolak itu. Yang dimanapun sebenarnya Pilatus sudah mengatakan bahwa dia harus dilepaskan. Dikatakan ya itu tadi. Pilatus walaupun ditolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki membunuh dia sebagai hadiahmu. Ini saudara terkasih, Petrus mengarahkan kepada siapa? Ini semua karena Allah yang telah mengutus dia. Siapa dia yang diutus? Yesus Kristus itu. Petrus kembali lagi menginjili mereka, saudara terkasih, menyampaikan Injil itu, bahwa Yesus Kristus itulah yang melakukan hal ini semua. Hal takjub yang kalian lihat ini, hal yang spektakuler yang kalian lihat ini semua karena Yesus Kristus. Maka daripada itu bertobatlah. Ini saudara terkasih, dikatakan ayat 19 sekarang itu apa? Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Itu dikatakan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat ke-19 ini, saudara terkasih. Sadarlah dan bertobatlah. Saudara terkasih, sedikit kita boleh melihat dan Bapak Ibu saudara terkasih, bahwa kata bertobat ini, saudara terkasih, itu dari, kalau di dalam Kisah Para Rasul ini, itu dari kata metanoesate. Metanoia bisanya pertobatan. Tapi dalam konteks ini memakai kata metanoesate, yang artinya apa, saudara terkasih? Bertobat, perubahan pikiran, mengubah batin, terutama berkaitan dengan penerimaan akan kehendak Allah itu sendiri. Bertobat, ini definisinya, saudara terkasih. Perubahan apa? Pikiran. Dan kalau kita bisa melihat, saudara terkasih, di dalam ayat ini, itu adalah kata metanoesate ini, saudara terkasih, itu bersifat imperatif, yang artinya perintah, saudara terkasih, yang harus dilakukan. Bahwa dari sini kita belajar bahwa ini bukan suatu ajakan, melainkan suatu apa? Tuntutan rohani yang harus dilakukan oleh setiap kita. Supaya apa? Bertobat. Inilah tuntutan rohani yang harus kita lakukan. Adanya perubahan. Saudara terkasih, kita bisa melihat bahwa kata metanosate ini, saudara terkasih, itu dari dua kata, yaitu meta dan neo. Neo artinya apa, saudara terkasih? Berpikir setelah berpikir berbeda atau setelahnya, yaitu mempertimbangkan kembali atau secara moral merasa menyesal. Ini ada rasa penyesalan setelah mereka melakukan dosa itu, melakukan itu tadi, mereka membunuh Yesus Kristus. Walaupun sebenarnya Pilatus sudah mengatakan dia harus dibebaskan, tetapi kalian memilih untuk membunuhnya. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Itu dikatakan Petrus, saudara terkasih. Sama halnya Bapak saudara terkasih, ketika kita sudah tahu bahwa kita melakukan kesalahan, mari kita sadar dan bertobat, saudara terkasih. Kembali berubah. Ada rasa penyesalan, dikatakan tadi. Ada rasa penyesalan tentang dosa apa yang sudah kita perbuat. Mungkin kita bisa jatuh, saudara terkasih. Orang percaya kepada Yesus Kristus tidak menutup kemungkinan untuk bisa jatuh. Bahkan orang yang dikatakan sebagai orang yang pemimpin rohani pun, saudara terkasih, tidak lepas dari yang namanya kesalahan, saudara terkasih. Bisa jatuh, bisa jatuh yang dosa, bisa. Karena kita masih memiliki free will itu, saudara terkasih, kehendak bebas itu. Tetapi orang yang benar-benar percaya kepada Yesus Kristus dengan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya, tidak akan pernah nyaman berada di dalam dosa itu, saudara terkasih. Sebagai contoh, Bapak saudara terkasih, semisalnya saya ini adalah seorang yang perokok, saudara terkasih. Ketika saya berada di lingkungan orang-orang yang merokok, saudara terkasih, saya akan tenang-tenang saja. Karena asap rokok itu saya rasa ya tenang aja begitu. Ya wong saya juga kok ngerokok begitu. Tetapi saya tidak merokok, Bapak saudara terkasih. Dan sampai sekarang saya tidak merokok dan tidak akan pernah merokok. Tidak akan pernah mencemari bait Allah dengan asap rokok ini, saudara terkasih.
Ketika saya berada di lingkungan orang yang merokok, maka saya tidak akan nyaman. Saya akan terganggu dengan asap rokok itu. Saya akan tidak merasa tenang duduk bersama dengan orang-orang yang perokok, saudara terkasih. Sama halnya Bapak Ibu saudara terkasih, orang yang sudah didiami oleh Roh Kudus tidak akan pernah nyaman berada di dalam dosa itu, saudara terkasih. Roh Kudus sudah ada dalam diri kita nih. Di hari Pentakosta tadi dikatakan pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sudah berdiam di dalam diri kita, saudara terkasih. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu bait Allah, dikatakan. Dan ketika kita melakukan dosa, kita tidak akan nyaman. Roh Kudus tidak akan nyaman berada di dalam dosa itu. Maka daripada itu, saudara terkasih, ketika kamu melakukan dosa, ketika kita melakukan suatu kesalahan, sadarlah, mari bertobat supaya dosa kita diampuni. Ikuti kata daripada Roh Kudus yang ada dalam itu. Saya percaya, saudara terkasih, ketika kita benar-benar sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka Dia akan benar-benar mengubahkan hati kita. Ketika kita merasa melakukan dosa, kita akan sadar, saudara terkasih, diubahkan. Kita akan disadarkan akan dosa itu. Kita akan bertobat, akan ada rasa penyesalan. Maka daripada itu, saudara terkasih, marilah supaya kita boleh melihat daripada cerita ini, kuasa Allah itu tidak hanya mengubahkan kesembuhan fisik saja, saudara terkasih, tetapi kebutuhan rohani kita juga, saudara terkasih. Kuasanya itu melampaui keterbatasan manusia, karena Ia sanggup untuk mengangkat orang yang berada dalam keterpurukan, saudara terkasih, dalam hal apapun, membebaskan dari ikatan dosa serta memberikan pengharapan yang baru, saudara terkasih. Inilah, saudara terkasih, kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan, bahwa kuasa Tuhan itu mengubahkan, saudara terkasih. Yang dahulunya seseorang yang berada dalam kehidupan tanpa Kristus itu akan diubahkan, saudara terkasih, ketika dia benar-benar mau untuk diubahkan dalam nama Yesus Kristus. Dan ketika kita memiliki permasalahan dalam kehidupan kita, ada kuasa dalam nama Yesus Kristus. Dan yang perlu kita ketahui, saudara terkasih, ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita harus melakukan pertobatan itu, saudara terkasih. Ada rasa penyesalan sehingga dosa kita diampuni. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu diampuni. Itu dikatakan oleh Petrus, saudara terkasih, di dalam Kisah Para Rasul ini. Karena itu, mari, saudara terkasih, kita merenungkan sama-sama ke dalam firman Tuhan ini. Biar kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi firman Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah kiranya firman-Mu ini boleh menjadi firman yang boleh menghidupkan kami, mengubahkan kami, Tuhan Yesus, untuk semakin mengarahkan diri kami kepada-Mu, Tuhan, untuk semakin percaya bahwa kuasa nama-Mu adalah yang terbaik, yang sangat luar biasa, yang dapat mengubah kehidupan kami, yang dapat menyembuhkan segala sesuatunya, yang dapat menyelamatkan kami. Hanya ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus saja. Dan kami, Tuhan Yesus, mau untuk bertobat dari kehidupan lama kami, dari kami yang mungkin hidup dalam dosa. Kami bertobat, merasa menyesal, Tuhan Yesus, akan dosa pelanggaran kami, dan mau berpaling kepada Engkau, Allah yang hidup. Ini atau menjadi doa kami, ucapan syukur kami saat hari ini, Tuhan. Bila kiranya firman-Mu boleh menjadi firman yang hidup. Dan kami mengakhiri doa bagi kami saat hari ini, dan kami mau melangkah bersama dengan Tuhan di dalam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menjalani hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selalu terkasih. Doa bagi kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Begitu besar kasih Tuhan bagi setiap kita, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya, kita tidak binasa, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Kristus turun ke dunia, Dia telah rendahkan dirinya, ganti insan yang berdosa. Dia berikan pengharapan. Haleluya. Ku puji Kau Tuhan. Haleluya.
sembah Kau Yesus, karena begitu besar kasih-Mu, karena begitu besar cinta-Mu, Kau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan dalam-Mu. Kristus turun ke dunia, Dia telah merendahkan dirinya, Dia telah rendahkan dirinya, menggantikan setiap kita yang berdosa. Oh, ganti insan yang berdosa. Oh, Dia berikan pengharap. Mari bersama angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan dan katakan, oh haleluya. Kami puji Engkau Tuhan, ku puji Kau Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya. Mari menyembah Dia bersama. Ku sembah Kau Yesus, oh, karena begitu besar kasih-Mu, amin. Karena begitu besar cinta-Mu, Engkau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan. Karena begitu besar kasih-Mu, ya Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Engkau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan dalam-Mu. Oh, di dalam-Mu Tuhan. Segala dosaku, segala dosaku, masa laluku telah Kau bayar dengan darah-Mu. Pergumulanku dan deritaku telah Kau tebus di atas salib-Mu. Segala dosaku, masa laluku, oh, telah Kau bayar dengan darah. Segala pergumulanku, Yesus, telah Kau tebus di atas salib-Mu. Angkat kedua tanganmu tinggi, bersama katakan, karena begitu besar kasih-Mu, karena begitu besar cinta-Mu, Kau merelakan diri-Mu disalib.
supaya setiap orang. Saya undang Bapak Sandi untuk maju ke depan. Supaya setiap orang beroleh kehidupan dalam-Mu. Tepuk tangan buat karya penebusannya yang sangat mulia.